Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan untuk selalu sehat dan walafiat. Hari ini kita akan membahas lagi emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia yang telah melaporkan laporan keuangan triwulan 2 2024. Kita akan membahasnya dari segi fundamental saham, khususnya dari segi value investing. Sudut pandang kita adalah value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengendalian. Saham yang kita bahas kali ini adalah ASDM dan Cevin. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan atau edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Analisa kita ini juga bukan bertujuan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelekkan emiten. Kita hanya membahas sesuai dengan kadar apa yang ada dari laporan tersebut, ya. Baik, ASDM dan Cevin. Jika Anda merasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Untuk ASDM, data yang kita dapatkan ini di triwulan 2 ya, triwulan 1-nya semalam belum sempat kita simpan ya. Mudah-mudahan di triwulan berikutnya kita bisa mendapatkan data untuk perbandingan. EPS-nya ini Rp61 ya, book value-nya 965. Keuntungannya ini sekitar 6%. Dari segi EPS-nya sudah melebihi 10, tetapi keuntungannya masih di bawah 10% ya. Itu yang pertama. Dari segi harga, sekarang dari segi harga ya, bahwa harga sekarang baru 482, berarti jauh di bawah dari nilai bukunya. Nilai bukunya itu 956, berarti ini diskonnya 50. Kalau dibandingkan dengan seperti ini, berarti ada kemungkinan harganya menjadi beggar ya. Kalau dia sampai ke nilai bukunya, berarti bisa menjadi beggar. Dari segi IPS ini maksimal beli 610 ya, maksimal beli 610. Jadi di sini ada diskon 21%. Jadi perusahaan ini ya dapat kita kategorikan bahwa valuasinya murah ya, valuasinya murah. Tinggal kita cocokkan dengan dividen ya. Tahun yang lalu ini mereka membagikan 68,75% DPR-nya. Tahun ini naik ya menjadi 72,73 ya. Sehingga dividennya kalau ini menjadi 9,20 ya. Secara data berarti dividennya ini memenuhi kriteria kita ya. Jadi perusahaannya valuasinya murah dan didukung oleh dividen yang besar ya, yang investor friendly. Kalau kita setarakan dengan 30, ini 18% ya. Bukan 18%, 3%. Kalau disetarakan dengan 30, ini 3% masih di bawah sebenarnya ya. Tapi kalau karena ini membagikan 72%, sehingga mereka mendapatkan 9,20. Kalau pemikiran saya pribadi ya, untuk saham seperti ini mungkin belinya hanya untuk satu kali saja ya. Kemudian kita lihatkan saja perkembangan berikutnya, karena dividennya ini secara kumulatif, secara average itu sebenarnya di bawah ya. Tapi secara pembagian dasar ini sangat tinggi ya. Jadi maksud saya begini, mungkin beli sekali, untuk yang berikutnya kita tidak perlu membeli lagi. Kalau menurut saya seperti itu ya. Itu menurut pemahaman saya saja. Dari segi free cash flow, ini free cash flow-nya untuk di triwulan 3 itu ada 2% ya. Tipis-tipis lah ya, ada tapi tipis-tipis. Tapi jauh lebih bagus daripada tidak ya. Kemudian dari segi current ratio atau aset lancarnya, karena ini perusahaan pembiayaan, jadi kita tidak hitung. DER-nya ini kosong ya. Bagus ya. Kemudian dana pihak ketiga ini 253. Sebenarnya lebih banyak, ini lebih bagus ya.
maksimal di 500 sebenarnya ya. Oke, dengan data seperti ini oke saja. Jadi di sini angka di sini ini maksud adalah dana dari pihak ketiga ya yang masuk ke perusahaan asuransi ini, tetapi jumlahnya 283, sebaiknya lebih seharusnya ya. Kemudian dari segi saham yang ditradingkan di bursa ini ada 28% ya. 28% berarti simpulannya berarti pengendali tidak trading ya. Pengendali tidak trading, mereka memang memegang saham mereka yang 22%-an. Yang di masyarakat pun ini 13%. Oke juga ya. Namun dari sini semuanya bagus ya. Semuanya bagus, cuma saya tidak melihat di triwulan sebelumnya. Kalau memang di triwulan sebelumnya misalnya dibandingkan dengan triwulan sekarang ini IPS-nya lebih atau meningkat ya, maka kalau menurut saya biasanya harganya juga meningkat ya. Itu mungkin untuk masuk agak sudah, tapi tidak terlalu berisiko, cuma agak sedikit bermasalah ya. Kalau yang lebih bagus itu ketika saat ini harganya turun ya, dengan data yang seperti ini harganya turun, maka kita lebih bagus membeli kalau memang harganya turun. Tetapi saat ini kita tidak punya pembanding, oleh karena itu saya akan menyatakan bahwa perusahaan ini layak beli. Tinggal seperti biasa, silahkan cek GCG-nya, silahkan cek lagi perusahaan ini apakah manajemennya ataupun pengendalinya, maksudnya komisarisnya ada yang bermasalah ya. Kalau tidak ada yang bermasalah berarti bisa saja kita melakukan tindakan selanjutnya, yaitu membeli sahamnya. Tetapi kalau ada permasalahan dengan pengelolanya dan pengendalinya, tentu saja kita harus meninggalkan analisa kita ini ya. Demikian, ini yang pertama. Yang kedua, kita akan masuk Cevin, Klipan Finance ya. Ini juga berarti perusahaan pembiayaan juga ya. Pembiayaan konsumen sama dengan ASDM tadi ya. Asuransi juga ya. Sekarang kita perbandingkan, dari sini tadi layak untuk dibeli ya. Tinggal kita mengecek lagi tadi GCG-nya. Kemudian juga kalau mau melihat dari segi teknikalnya juga bisa untuk melihat apakah memang sudah misal berada di bawah atau tidak. Kemudian kita masuk yang kedua ini, Cevin, Klipan Finance, sekali lagi sama bidang usahanya ya, bidang asuransi juga. Namun kita hanya atau baru melihat di 1 triwulan saja yang kita bahas ya. Yang pertama ini ya, keuntungannya Rp73, nilai bukunya 1.400-an ya, harga sekarang 412. Kalau kita lihat dulu dari sini bahwa keuntungan perusahaan ini 5%, berarti keuntungan perusahaan ini sebenarnya kurang dari 10 ya. Keuntungan perusahaan kurang dari 10% maksudnya, kurang dari 10%. Kemudian dari sini kita akan cek bahwa harga sekarang 412 ya, dibanding nilai bukunya 1.400-an. Ini berarti harga sekarang ini diskonnya 71%. Diskonnya 71% ini berarti hampir, kalau memang dia naik sampai ke harga wajarnya ya, ke harga wajarnya ini sekitar bisa 3 bagger ya, 3 bagger, 400, 800, 1200, 400,
8, 12, 16, 3 lebih ya, 3 lebih sedikit ya, 3 bagel lebih sedikit karena memang dia menuju harga wajarnya. Baik, berikutnya evaluasinya ini maksimal beli 737, juga berarti ada diskon 44%, hampir 50 ya. Jadi kalau beli di saat ini istilahnya ya, kalau memang nanti dia sampai ke maksimal beli kita, berarti ini hampir beggar ya, belum beggar tapi hampir beggar ya. Jadi simpulannya untuk perusahaan ini, bahwa perusahaan ini valuasinya murah, tinggal kita mengkomunikasikan dengan dividen ya. Ternyata tahun ini perusahaan tidak membagikan dividen. Tahun lalu mereka membagikan dividen 128%, itu sekitar 22 ya. Karena kemarin itu ternyata ada penutupan, penghapusan hutang ya, ternyata hutangnya dibayar kembali. Jadi kemarin banyak lebih dananya sehingga membagikan itu 128%. Tahun ini ternyata kembali ke settingan awal, tidak membagikan dividen, 0 ya. Jadi akhirnya perusahaan kita kembali ke settingan awal, tidak membagikan dividen. Valuasinya sangat bagus ya, valuasinya sangat bagus, DPR-nya kecil, DPR-nya besar sekali, bukan DPR ya, PBV-nya ini sangat murah, dan PER-nya juga sangat murah ya, tapi tidak didukung oleh dividen. Selanjutnya kita akan ngecek ketahanan perusahaannya. Ternyata ya dalam usahanya perusahaan ini free cash flow-nya ini kurang ya, 18%. Jadi modal menggulirkan usaha itu kurang ya. 18% yang diperlukan dana tambahan untuk operasi di triwulan berikutnya. Current ratio tidak kita hitung, tapi hutangnya di sini hutang berbunganya 152 ya. Ini berarti hutangnya sudah melebihi ambang batas ya. Hutang berbunganya melebihi ambang batas. Kalau hutang tak berbunganya oke saja ya. Terakhir, kepemilikan. Semua sahamnya ini bisa ditradingkan, semua sahamnya bisa diperjualbelikan. Tetapi setelah dicek ya, saham yang ada di masyarakat dan masyarakat memiliki untuk bertrading di saham ini, ternyata ini banyak ya, jumlahnya 40%. Kalau saya pribadi ya tidak mengikutkan dengan orang lain, bahwa dengan data yang seperti ini ya sudah 40%, maka menurut saya 40%-nya ini agak sulit untuk kita masuk karena sudah jumlahnya banyak, kecuali ya dia di bawah 40 atau jumlah di KSI-nya ini sedikit ya, maka 40%-nya tidak terlalu bermasalah. Tapi dengan seperti ini, dengan jumlah yang hampir 100% dengan 40, maka ini termasuk concern lebih jauh ya. Baik, kita akan ambil simpulan. Yang pertama, dari segi IPS-nya bagus, tetapi persennya yang kurang. Jadi saya akan tulis IPS-nya, kita akan menunggu IPS-nya membaik dalam artian persen ya. Bukan IPS, persen. Menunggu persen IPS-nya membaik ya. Kemudian yang kedua, free cash flow-nya ini penting sekali ya. Dan yang ketiga, non warkatnya membaik ya. Jadi di sini concernnya 3 yang jadi concern ya.
Jadi dengan dua perusahaan ini ternyata untung kelihatannya, tetapi untuk perusahaan ini memang ada 3 hal yang harus kita menjadikan concern ya. Walaupun valuasinya murah, sangat murah, tetapi ada hal-hal yang menyebabkan mereka menjadi harganya murah tadi ya. Oke, demikian pembahasan 2 saham asuransi. Yang pertama ASDM dan yang kedua Cepin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.